Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Tayyib, kemarin kita sampai mana ya ikhwah? Kemarin kita sampai pada pembahasan hukum wala kepada orang-orang kafir dan jenis atau bentuk-bentuk wala kepada orang kafir. Di antara bentuk wala kepada orang kafir yang diharamkan dalam agama Islam adalah ikut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, atau mendatanginya, membantu dalam pelaksanaannya, dan mengucapkan ucapan selamat di hari raya mereka. Ini termasuk perbuatan wala, berloyalitas kepada orang-orang kafir, dan ini tidak diperbolehkan. Karena kalau dia mendatanginya dalam acara-acara mereka, hari raya mereka, perayaan mereka, membantu pelaksanaannya, mengucapkan selamat kepada mereka, ini menunjukkan dia ridho dengan agamanya, ridho dengan kekufuran yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah, ya, di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya Allah adalah mereka tidak menyaksikan, tidak menghadiri acara kedustaan. Para ulama menjelaskan apa itu kedustaan, di antaranya perayaan-perayaan atau menghadiri perayaan orang-orang kafir. Ya, wa idza marru bil lagwi, jika mereka melewati acara mereka, mereka melewatinya dengan santun, dengan penuh dengan kemuliaan dan wibawa, tanpa ikut serta dan menghadiri acara mereka. Itu dalilnya surat Al-Furqan. Tayyib ikhwah, kemudian di antara bentuk wala kepada orang-orang kafir adalah menyanjung, ya, menyanjung tingkah laku mereka, mengagumi akhlak mereka, kemudian seolah-olah mereka tidak melihat kerusakan agama yang mereka, akidah yang mereka miliki. Jadi kemajuan teknologi kita puji-puji, kemajuan mereka dari segi mungkin militer dan sebagainya, ya. Dari sisi duniawi kita memuji mereka, memberikan sanjungan kepada mereka. Ini termasuk perbuatan wala kepada mereka tanpa melihat agama yang mereka miliki. Namun bukan berarti seorang muslim tidak boleh mempelajari ilmu teknologi, kemajuan ilmu industri. Ya, untuk kemajuan kaum muslim bukan berarti tidak demikian. Ya, artinya dia, orang tersebut memberikan pujian yang berlebihan, ya, menyanjung-nyanjungnya, kemudian mengagumi tingkah laku mereka, akhlak mereka, sehingga timbul kecintaan kepada orang-orang kafir tanpa melihat bagaimana akidahnya. Nah, orang muslim tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk belajar tentang teknologi yang belum kita miliki dari orang-orang kafir. Kita juga belajar ilmu militer yang mereka miliki yang tidak ada pada kita, dengan tujuan untuk, ya, kepentingan kaum muslimin, tidak masalah, tidak dilarang. Ya, itu, ya, di antaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya
linaftinahum fi. Wala tamuddanna ainaika, jangan kau condong kedua matamu, ya, ila mamatan, atas apa yang kami telah berikan nikmat kepada istri-istri mereka, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Zahratal hayatid dunya, sebagai bentuk perhiasan kehidupan dunia. Jangan kita terpukau, kemudian jangan kita silau dengan mungkin kecanggihan teknologi mereka, kemajuan dari sisi peradaban mereka, ya apapun bentuknya, jangan kau terpukau, ya, dari kehidupan duniawi yang mereka miliki. Linaftinahum fi, karena kami akan berikan ujian kepada mereka, istidraj. Warizqu rabbika khairu wa abqa, dengan rezeki, ya, rezeki dari Allah itu lebih baik. Rezeki dari Rabbmu itu lebih baik, khairu wa abqa, dan lebih kekal. Ya kawan, ya, itu diantara bentuk wala kepada orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di kitab Wala dan Bara karya Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan. Di antara bentuk wala, ya, yaitu memberikan ampunan, ya, mendoakan ampunan untuk orang-orang kafir yang sudah meninggal. Ini tidak dibolehkan, diharamkan, dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu. Tidak layak, tidak patut seorang nabi dan orang-orang yang beriman kepada Rasul SAW ayyastaghfiru lil musyrikin, itu mereka memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah kerabat dekat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka penduduk neraka. Ya, tidak boleh, haram bagi seorang muslim memohonkan ampun orang-orang musyrik yang sudah meninggal, orang-orang kafir, sekalipun dia adalah keluarganya sendiri. Dan Nabi ditegur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatan wa'ada iyyah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim. Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim pernah memohonkan ampun untuk bapaknya. Li abihi illa, melainkan karena dia apa? Mau'idati wa'ada iyyah. Karena janji yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Namun setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari itu semuanya setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwah, ya, di antara bentuk wala kepada orang-orang kafir, tidak memohonkan ampun untuk mereka. Iya, sekalipun dia adalah keluarga dekat kita. Maka ketika di dunia kita boleh mendoakan hidayah untuk mereka. Iya. Kemudian akan saya berikan catatan di sini, akhwah. Perlu kita camkan baik-baik bahwasanya sikap wala dan barok kepada orang-orang kafir bukan berarti kita kemudian bersikap sewenang-wenang, berbuat zalim kepada mereka, menganiaya mereka, membunuh mereka. Ya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Membunuh mereka tanpa hak tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam urusan duniawi. Ya, kita harus berbuat adil, berbuat baik kepada mereka dalam urusan duniawi. Kalau mereka tidak mengusir, kalau mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, ya, dari negeri kita, ya, mereka tidak mulai duluan, maka kita pun harus berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Tapi bukan berarti kita bersifat loyal dalam hati. Ini adalah sikap duniawi, interaksi dengan secara duniawi. Perbuatan baik kita balas dengan kebaikan. Namun dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada mereka. Oke, hati kita hanya membalas kebaikan karena mereka berbuat baik, kita berbuat baik juga. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian. Tidak melarang apa? Berbuat baik kepada mereka dan bersifat adil kepada mereka. Selama lam yuqatilukum fid din, mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari tempat-tempat negeri-negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat adil. Perhatikan ikhwah, ya. Jadi sikap wala dan bara kepada orang kafir yang kami sebutkan sebelumnya bukan berarti kita bersifat semena-mena, berbuat zalim, berbuat aniaya kepada mereka, membunuh mereka tanpa hak, tidak. Dalam urusan duniawi, kalau mereka berbuat baik, maka kita berbuat baik, tapi tidak menyimpan rasa kecintaan dalam hati. Dan dengan sikap kebaikan kita kepada mereka inilah yang nanti akan membuat mereka bisa masuk Islam. Akhlak kita yang baik kepada mereka nanti akan menjadikan mereka tertarik dengan ajaran Islam dan mendakwahi mereka. Ya, jika memungkinkan kita mampu, maka dakwahi mereka. Gitu ikhwan. Karena perbuatan yang zalim, aniaya, membunuh, ini bisa menjadikan mereka membenci Islam, dan mereka tidak akan masuk Islam. Alergi dengan ajaran Islam. Maka kalau kita perhatikan yang di sini ya, bahkan Rasul SAW juga pernah menjenguk ya seorang Yahud, yakni seorang anak kecil Yahudi. Rasul jenguk. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam ya mengajak si ghulam ini untuk masuk Islam, Yahudi. Ya, ketika dia menjenguk, kemudian Nabi SAW memegang kepalanya, duduk di sampingnya. Ya ghulam aslim, wahai ghulam, masuklah ke ajaran Islam. Lantas si ghulam ini memandang bapaknya dan mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Lantas si ghulam tersebut bersyahadat dan masuk Islam. Begitu senang Rasul SAW mengucapkan si ghulam tadi, dari lisannya dia bersyahadat dan masuk Islam. Ini menunjukkan akhlak yang mulia Rasul SAW. Ya, Rasul SAW. Maka Rasul SAW pernah memerintahkan Asma, ya, yang mana ibunya dia kafir. Dalam kondisi kafir, Rasul SAW merintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, berbuat baik kepada, sambunglah silaturahmi kepada kedua orang tuamu, sekalipun dia kafir. Tapi ingat ikhwah, ya, tapi ada batasannya. Selama dia memerintahkan kita ke dalam kekufuran atau kesyirikan, maka tidak boleh kita taati, sekalipun dia kedua orang tua kita. Dalam sebuah ayat surat Al-Luqman ya, Allah berfirman, apa itu suratnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Ya, fala tuti'huma. Wa in jahadaka, jika mereka memaksa kamu, kedua orang tuamu yang memaksamu, antusyrika bi, akan engkau berbuat syirik, melakukan kesyirikan, ma laysa laka bi ilm, yang kamu tidak punya ilmu di situ, fala tuti'huma, maka jangan kau ikuti. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka temanilah kedua orang tuamu di dunia dengan penuh dengan kebaikan, akhlak yang baik. Ya, temani mereka dengan kebaikan, akhlak yang baik. Ya, muamalah mereka dengan muamalah yang baik, sikap yang baik, santun. Selama tidak memerintahkan kepada kekufuran dan kesyirikan, kita taati. Ini ada batasannya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib, sekalipun dia kafir. Selama tidak memerintahkan kepada kekufuran atau kesyirikan, harus wajib kita taati kepadanya. Itu ya. Dalam Islam juga sama, subhanallah, sangat indah sekali ya. Ketika bermuamalah dengan orang-orang yang kafir, ya, dalam urusan duniawi kita berbuat baik juga kepada mereka. Taib ikhwah. Ya, jadi itu yang di antara bentuk wala dan hal yang harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Kemudian kita akan lanjut insyaallah taala di pembahasan kali ini, yaitu apa itu makna barok. Makna barok. Karena wala sudah kita jelaskan, bentuk wala kepada kaum muslimin, bentuk wala kepada orang-orang kafir. Kemudian beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan dalam masalah wala dan barok.
Sekarang kita bahas tentang apa itu makna barok. Bari ayah berdo'u, artinya berlepas diri, menghindarkan diri, berlepas diri. Ya, yaitu apa? Membenci dan berlepas diri kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Nah, ini merupakan konsekuensi dari tauhid. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat surat Zukhruf? Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bari'um mimma ta'budun. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, bari, barok, ya kan? Bari atau barok, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Lihat, berlepas diri dari apa yang kalian sembah kepada selain Allah, kesyirikan dan kekufuran. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, melainkan orang yang memberikan yang memberikan fitrah kepadaku, kecuali yang menciptakanku, dialah yang memberikan petunjuk kepadaku, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat yang lain, surat Al-Mumtahanah, ya, ayat yang keempat, ketika Allah jelaskan tentang Nabi Ibrahim, terangkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan yang sangat indah pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Insyaallah, ya. Kafarna bikum, dan kami kufur, ya, kami kufur, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, telah nampak antara kami, telah nyata antara kami dan kalian yaitu permusuhan. Ya, telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Ya, baghdha. Wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, selama-lamanya. Telah nampak atas kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Abada, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Subhanallah, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun dia orang tuanya sendiri, ya, ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sudah kita berlepas diri dari mereka, ya. Sudah tidak ada toleransi, ya, dalam masalah agama, ibadah, tidak ada toleransi. Telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya barok, ya. Barok itu artinya apa? Berlepas diri, ya, berlepas diri, menghindarkan diri, ya, itu makna. Kemudian, ikhwah, setelah kita tahu makna barok, ya, apa konsekuensi seseorang ketika sudah barok kepada orang-orang kafir? Kalau kita sudah katakan berlepas diri dari orang-orang kafir, maka satu, membenci kekufuran dan kesyirikan serta pelakunya. Dalam hati kita benci. Ingat, ya, dalam hati, dalam keagamaan, dalam ibadah kita benci. Tapi tadi camkan baik-baik, dalam masalah urusan duniawi, setelah mereka, kalau mereka berbuat baik, ya kita berbuat baik dalam urusan duniawi. Muamalah bersifat muamalah duniawi, selama mereka baik, kita baik juga. Tapi dalam hati, sifat loyal, wala dan bara, ya, tidak mencintai mereka dalam hati. Ingat, kita benci dengan kekufurannya, kesyirikan serta pelakunya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk barok kepada orang-orang kafir adalah tidak tinggal di negeri mereka kecuali dalam kondisi darurat. Sudah kita bahas kemarin, ya. Tidak tinggal di negeri orang-orang kafir kecuali dalam kondisi darurat. Yaitu apa? Berobat, berdakwah dengan syarat dia mampu menjaga syiar Islam dan dia punya ilmu agar tidak terkena syubhat,
atau kekufuran mereka, atau bisa membantah syubhat-syubhat mereka. Kita perhatikan baik-baik ya. Kita perhatikan baik-baik. Ketika tinggal di negeri orang kafir, tetap menampakkan syiar Islam, bisa menjalankan Islam dengan baik, punya ilmu yang untuk membantah syubhat mereka, bisa berdakwah, mendakwai mereka dalam apa? Dalam rangka tujuan yang darurat. Ya, mempelajari teknologi yang tidak ada di negeri kaum muslimin, mempelajari ilmu kedokteran yang tidak ada di negeri kaum muslimin, mempelajari ilmu militer yang tidak ada di negeri kaum muslimin, kita belajar di mereka, kita ambil, kita bawa pulang, dan kita ajarin untuk kaum muslimin. Itu tidak mengapa. Ya, dalam kondisi tidak mengapa. Demi kemajuan kaum muslimin. Tidak boleh tinggal di sana selama-lamanya, bangga dengan negeri orang kafir, memuji peradaban mereka, tingkah laku mereka, akhlak mereka, lemah lembutan mereka. Nanti timbul kecintaan sehingga mereka loyal kepada orang-orang kafir. Ini tidak diperbolehkan. Tapi yang ketiga, kalau kita sudah bentuk barok kepada orang kafir, tidak tersebut. Tidak tersebut dengan mereka, meniru. Gaya berpakaian mereka, ucapan mereka, ya, tingkah laku mereka, cara beribadah mereka ditiru, itu tidak diperbolehkan. Akan seperti tadi apa? Menamai nama anak-anaknya dengan nama orang-orang kafir. Jadi tentu tidak diperbolehkan. Tasyabuh ya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian yang keempat adalah, ya ini bentuk barok kepada orang kafir, tidak merayakan, tidak ikut meramaikan, ikut serta dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, atau mengucapkan salam, atau mengucapkan selamat kepada mereka, tidak. Bisa kita bahas tadi ya. Yang kelima adalah tidak membantu dan menolong mereka, ikut serta membantu dan menolong mereka untuk menghancurkan, membinasakan kaum muslimin. Ini semua kita jauhi. Ya, kita harus menjauhi. Ini bentuk konsekuensi barok kepada orang-orang kafir. Ya, kepada orang-orang kafir. Baik, ikhwah. Mungkin demikian bisa disampaikan ya. Ini semua kita bahas. Besok yang terakhir insyaallah kita bahas tentang orang yang berhak untuk mendapatkan wala dan barok. Kemudian bagaimana hukum muamalah dengan orang kafir. Insyaallah kita bahas besok ya. Yang terakhir besok. Nanti kita masuk pembahasan usul salasah yang selanjutnya. Jadi ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.